Halo teman-teman, saya Indika Dedis Natalia. Jadi di sini saya sedang berada di salah satu lokasi destinasi wisata, yaitu Taman Jepun. Letaknya di Denpasar, tepatnya di Jalan Hayamuruk nomor 104H. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat langsung situasi dan kondisi destinasi wisata Taman Jepun saat pandemi COVID-19. Ayo ikutin saya. Ingat ya, tetap menerapkan protokol kesehatan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Michael Guberto Innocente Jamat selaku reporter di sini, dan Saya Haryo, saya eksekutif marketing dari Istana Taman Jepun. di sini saya akan bertanya beberapa hal mengenai Taman Jepun ini. Pertanyaan pertama, bagaimana cara perusahaan bertahan di masa pandemi? Oke, untuk bertahan di masa pandemi, yang pertama sih kalau dari kami itu kita coba untuk pendekatan ke karyawan. Karena bagaimanapun juga untuk masa pandemi ini saya rasa semua perusahaan ya belum sanggup untuk membayar full seperti sebelum pandemi. Jadi yang pertama kami lakukan adalah pendekatan ke karyawan, bagaimana caranya kita saling mengerti, kita sama-sama bertahan, sehingga karyawan masih tetap mau bekerja seperti dulu meskipun pembayarannya tidak sama atau gajinya itu belum sama seperti selama sebelum pandemi. Jadi kita berusaha untuk membangun semangat karyawan untuk bertahan, sehingga yang terjadi saat ini adalah semua karyawan yang dulunya bekerja sebelum pandemi masih mau kerja di sini, cuma kami ada beberapa karyawan yang akhirnya terpaksa kita harus rumahkan karena bagaimanapun juga kita harus ada perampingan posisi. Ada beberapa posisi yang diisi satu karyawan mengisi dua posisi. Jadi mau tidak mau bersyukurnya semua karyawan mau mengerti untuk masalah seperti itu. Jadi banyak terjadi perampingan. Pasti, saya rasa semua perusahaan untuk saat ini pasti mengalami perampingan posisi. Pertanyaan kedua, Pak, kita lanjut. Apa saja perbedaan perekonomian sesudah dan sebelum pandemi? Itu sangat jauh berbeda. Kalau kami kebetulan karena kami bergerak di bidang event, jadi venue kami ini lebih menitik beratkan untuk menjual venue untuk acara wedding, lalu gathering, birthday party dan lain sebagainya. Sehingga ketika pandemi ini orang-orang pada takut untuk bikin acara, kemudian kapasitas tempat kami tidak bisa pakai 100%, jadi kami hanya mengisi 60% dari kapasitas normal, sehingga pemasukan sudah pasti jauh berkurang, mulai dari masyarakat yang takut untuk bikin acara, lalu kedua pengurangan kapasitas tempat, sehingga dengan berkurangnya kapasitas tempat otomatis pemasukan kami pun juga berkurang. Jadi kondisi ekonomi dari sebelum dan sesudah pandemi itu sangat jauh sekali berbeda. Kami bisa bilang kami bertahan hanya dalam 20%, yang seandainya kami biasa dapat 100%, sekarang kami bertahan dalam kondisi 20%. Jadi lebih dari setengahnya penurunannya. Apakah itu mempengaruhi juga dengan siapa saja yang ditargetkan untuk kesini? Kalau mempengaruhi siapa saja, kita tidak pernah memilah-milah siapa saja yang boleh datang, tapi target market kami untuk saat ini, karena Istana Taman Jepun sedang berusaha bergerak ke arah tempat rekreasi, jadi kami sedang membangun market rekreasi untuk orang-orang Denpasar khususnya. Jadi yang selama ini kami targetkan untuk datang adalah penduduk Denpasar. Tapi sudah mulai ada beberapa orang di luar Denpasar yang datang ke sini. Tapi untuk market domestik yang di luar dari Pulau Bali itu belum tersentuh. Ya, terima kasih atas waktu dan tempat yang Bapak berikan. Sama-sama, terima kasih kembali. Usaha Bapak berjalan dengan lancar dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Saya selaku Michael Guberto Innocente Jamat selaku reporter mengucapkan terima kasih dan selamat siang.